Bab 597. Terlalu unggul, apa daya? Mileye menatap langit, seberapa besar alam semesta. Dia tidak tahu. Ketika dia berada di kota Qingcheng, dia mengira kerajaan Jiang sangat besar, tetapi ketika dia berada di dunia Qingchang, dia menemukan bahwa kerajaan Jiang sangat kecil. Ketika dia datang ke sini, dia menemukan betapa kecilnya dunia Qingchang. Dan di alam semesta yang luas ini, apakah alam semesta yang kacau adalah satu-satunya alam semesta? Bagaimana dengan di luar alam semesta yang kacau? 5 dimensi. Alam semesta terlalu besar. Begitu besar sehingga dia hanya bisa menggunakan terlalu besar untuk menggambarkannya, karena dia tidak memiliki konsep alam semesta ini. Semua makhluk di alam semesta yang luas ini benar-benar terlalu kecil. Semua makhluk seperti semut. Kalimat ini, dari sudut pandang lain, sebenarnya tidak masuk akal. Manusia dan makhluk lain benar-benar seperti semut di alam semesta yang luas ini. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Lydia Tang, dia tiba-tiba memiliki perasaan. Semua makhluk hidup seperti pion di papan catur, bagaimana mereka bergerak dan apa hasilnya sudah ditentukan sebelumnya. Setelah orang biasa lahir, mereka belajar, bekerja, menikah, punya anak, menjadi tua, dan mati. Anak-anak mereka akan terus seperti ini, dan seterusnya. Dan kultivator adalah untuk berkultivasi, menjadi lebih kuat, dan membuat umur panjang. Tapi berapa banyak orang yang benar-benar berumur panjang? Betapa ilusinya ini. Dan banyak orang yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam kultivasi pertapa, hanya berakhir menjadi debu. Tampaknya semuanya sudah ditakdirkan. Pada saat ini, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lydia Tang memandang Mileye, apa yang kamu tertawakan? Mileye berkata sambil tersenyum, tidak peduli seberapa besar alam semesta ini atau berapa lama kita bisa hidup, pada kenyataannya, yang paling penting adalah makna hidup. Kita datang ke dunia dan akan menghilang suatu hari nanti, tetapi proses ini harus dijalani. Dengan bekerja keras dan berkultivasi keras, aku berharap memiliki kehidupan yang baik, misalnya, aku bisa makan apa yang aku inginkan, bisa mencintai orang yang ingin aku cintai. Itu saja. Lydia Tang memandang Mileye, sedikit terkejut. Saat ini, Ayu tiba-tiba muncul di depan Mileye. Melihat Ayu, kelopak mata Mileye sedikit berkedut, mengapa wanita ini keluar lagi? Ayu menatap Mileye, tidak berbicara, hanya memandang Mileye seperti itu dengan sangat tidak wajar. Tepat ketika Mileye hendak berbicara, Ayu tiba-tiba berkata, aku pernah melihat sebuah kalimat dalam sebuah buku oleh Master. Master berkata, arti hidup adalah menyadari nilai diri sendiri dan berusaha untuk menghidupi setiap hari dengan baik. Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, sepertinya apa yang aku katakan berarti hal yang sama. Mileye berkata dengan tegas, para pahlawan melihat hal yang sama. Nona Ayu, jika kamu tidak menyukainya, kamu dapat menganggapku sebagai tuanmu untuk saat ini, aku tidak keberatan, kok. Ayu tiba-tiba meninju. Duar. Mileye terbang sebelum dia bisa bereaksi. Ayu menjabat tangannya, ini benar-benar bukan pukulan biasa. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Lydia Tang. Di waktu berikutnya, Mileye mulai mengatur hal-hal antara Sekte Pedang dan Akademi Seni Bela Diri, karena dia memutuskan untuk mengubur Shenyuan. Bisa juga dikatakan harus pergi. Jika dia memilih untuk tidak pergi, kelima orang itu pasti tidak akan melepaskannya, mereka juga tidak akan melepaskan kota Shenwu. Dan kali ini, dia hanya membawa Serjan Mu bersamanya. Ladia An dan Wina Lian tinggal di kota Shenwu, lagi pula,
tidak ada Master Super di kota Shenwu sekarang. Hari berikutnya, Mileye, Serjan Mo dan Lydia Tang meninggalkan kota Shenwu dan pergi ke pemakaman Shenyuan. Ketika mereka mengetahui bahwa Mileye telah meninggalkan kota Shenwu dan pergi ke pemakaman dewa, Master Asli Chu dan yang lainnya merasa lega. Mereka tidak khawatir kalau ada Mileye tinggal di sini. Karena mereka juga takut ketika mereka berperang melawan kerajaan dewa dan Mileye akan menusuk dari belakang. Dan begitu mereka berlima pergi ke pemakaman Shenyuan, pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan Mileye. Untungnya, Mileye bersedia pergi ke pemakaman dewa. Di bawah panggilan Liga Ordo, Master Klan Tang dan klan siluman yang tak terhitung jumlahnya pergi ke pemakaman Dewa Yuan. Karena tidak ada yang berani untuk tidak pergi, mereka yang tidak pergi akan menjadi musuh dari tiga kekuatan utama ini. Apalagi setelah ke pemakaman Shenyuan, ada juga hadiah yang sangat menarik bagi mereka yang berjasa. Hadiah ini dilakukan bersama oleh tiga kekuatan besar, di antaranya adalah teknik pelatihan, teknik seni bela diri dan bahkan itu adalah harta alam keberuntungan. Di bawah hadiah, pasti ada pria pemberani. Semakin banyak master pergi ke pemakaman Shenyuan. Di benak orang-orang ini, mereka semua ingin membuat prestasi. Dan semua orang tidak tahu apa-apa tentang kerajaan dewa. Keluarga Qin. Pada hari ini, Star-Lord dan yang lain datang ke langit di atas rumah Qin. Namun, pada saat ini, keluarga Qin kosong, tidak ada yang tersisa. Di udara, Master Asli Chu menatap keluarga Qin dan berkata dengan lembut, orang yang berada di belakang mereka sebelumnya adalah kerajaan dewa. Star-Lord mengangguk, kekuatan kerajaan dewa ini telah menembus sisi kita harus sangat berhati-hati. Master Asli Chu melihat ke langit yang jauh dan berkata dengan lembut, ayo pergi untuk mengubur Shenyuan. Segera, kelimanya menghilang. Pemakaman dewa. Di sebelah timur dari ujung pemakaman Shenyuan adalah kerajaan dewa, dan di sebelah barat adalah tembok besar 10.000 pegunungan. Tembok besar 10.000 pegunungan ini terdiri dari gunung yang tak terhitung jumlahnya dan tembok kota dibangun di atas gunung. Jika kerajaan dewa ingin menaklukkan tiga dunia sunyi lainnya, level pertama adalah meratakan tembok besar 10.000 pegunungan. Sehari kemudian, Mileye dan Serjan Mo datang ke tembok besar Wanshan. Begitu mereka tiba di tembok besar 10.000 pegunungan, seorang prajurit Tao yang menunggangi seekor naga raksasa muncul di atas mereka berdua. Prajurit Tao itu menatap Mileye dan Serjan Mo di bawah, siapa yang datang? Mileye berkata, penguasa kota Shenwu Mileye. Kota Shenwu. Prajurit Tao sedikit mengernyit, begitu mudah. Mileye tersenyum dan berkata, aku terlalu unggul, apa daya. Serjan Mo menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak ada yang lebih tidak tahu malu dari Mileye ini. Prajurit Tao sedikit tercengang, jelas tidak menyangka Mileye akan berkata begitu. Setelah itu dia melirik Mileye, kalian berdua ikut aku. Setelah selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada Mileye dan Serjan Mo untuk menaiki naga raksasa itu. Mileye dan Serjan Mo juga tidak menolak, mereka terbang ke naga raksasa. Segera, naga raksasa menghilang di ujung langit. Melihat ke bawah dari udara, tembok besar 10.000 pegunungan memiliki pemandangan yang indah. Di punggung naga, Serjan Mo memandangi pegunungan di bawah dan berkata dengan lembut, Kakak Ye, aku melakukan sesuatu tanpa izin dan lupa memberitahumu. Mileye memandang Serjan Mo. Serjan Mo berkata, aku mengirim surat kembali ke Star Territory Wei yang untuk menyuruh beberapa jenius dari klanku datang ke kota Shenwu. Aku harap mereka tinggal di kota Shenwu. Mileye tersenyum dan berkata,
bukankah ini hal yang baik? Serjan Mo memandang Mileye dan berkata dengan lembut, terima kasih. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak perlu berterima kasih antar saudara. Saudara. Serjan Mo melirik Mileye dan sedikit mengangguk, saudara Ye adalah orang yang layak untuk berteman. Mileye tersenyum dan berkata, apakah kamu baru tahu sekarang? Haha. Serjan Mo juga tertawa. Mileye tiba-tiba berkata, saudara Serjan Mo, mimpi apa yang kamu miliki? Serjan Mo merenung sedikit, dan kemudian berkata, aku harap klan memiliki tempat tinggal yang baik dan tidak diganggu oleh orang lain. Mileye berbisik, sulit. Serjan Mo mengangguk, sulit. Pada saat ini, prajurit Tao yang tidak jauh tiba-tiba berkata, kalian berdua, ini dia. Setelah itu, naga itu berhenti. Ada gunung tidak jauh di depan mereka berdua. Sinto menunjuk ke puncak gunung dan berkata, puncak ini bernama Puncak Tatian. Puncak ini dinamai menurut pendahulunya Tristan Gu dan juga merupakan puncak utama tembok besar pegunungan 10.000 di atas puncak utama ini. Ada aula besar, bernama Aula Tatian. Ketika kalian berdua pertama kali tiba, kalian harus pergi ke Aula Tatian untuk mencari wakil komandan untuk melapor. Aku masih memiliki tugas yang harus dilakukan, jadi aku tidak bisa menemani kalian berdua. Aku pamit dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit sambil mengendarai naga raksasa. Mileye dan Serjan Mo datang ke depan aula utama. Pada saat ini, seorang pria berbaju besi dan pedang panjang di pinggangnya berdiri di depan Mileye dan Serjan Mo. Mileye berkata, aku ingin meminta Yang Mulia untuk memberitahuku bahwa penguasa kota-kota Senwu, Mileye, datang untuk melapor. Pria lapis baja itu melirik Mileye dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, dia keluar lagi. Dia memandang Mileye dan Serjan Mo, tunggu. Tunggu. Mileye bertanya, tunggu berapa lama? Pria lapis baja itu berkata, tunggu. Mileye sedikit mengernyit, dia berpikir sejenak, lalu mengangguk, tunggu saja. Setelah dia selesai berbicara, dia dan Serjan Mo berjalan ke samping. Melihat dari posisi mereka, orang bisa melihat tembok besar pegunungan 10.000. Tembok besar ini seperti naga raksasa yang melayang di antara puncak. Itu sangat spektakuler. Di depan adalah tanah pemakaman dewa. Seluruh tanah pemakaman dewa tidak ada habisnya, dan tidak ada kepala yang terlihat. Dan pada akhirnya, adalah kerajaan dewa yang legendaris. Pada saat ini, Serjan Mo tiba-tiba berkata, pergi dan lihat. Lihat. Mileye memandang Serjan Mo, pergi ke kerajaan dewa. Serjan Mo mengangguk. Mileye bertanya, mengapa kamu tiba-tiba ingin pergi dan melihat? Serjan Mo berkata dengan lembut, aku hanya ingin melihat seberapa kuat kerajaan dewa ini. Mileye tersenyum, jangan bilang, aku juga ingin melihatnya. Tapi aku takut mati, haha. Dia pasti tidak akan meremehkan kerajaan dewa. Bercanda saja, kerajaan ini hampir menyatukan seluruh alam semesta yang kacau saat itu. Selain itu, Star-Lord dan yang lain sangat takut dengan negara misterius ini. Bahkan master semacam ini sangat takut, bisakah pihak lain menjadi lemah? Pada saat ini, Mileye berkata lagi, namun, kalau kita melihat sebentar, bukankah seharusnya tidak ada masalah? Serjan Mo mengangguk, seharusnya tidak ada masalah. Keduanya saling memandang. Saat berikutnya, keduanya menghilang secara langsung. Di tempat, pria lapis baja. Dan tidak lama setelah Mileye dan Serjan Mo pergi, 5 orang Master Chu muncul di depan kuil surga melangkah. Kali ini, pria berbaju besi tidak berani menghentikan mereka, kelimanya langsung memasuki aula.
Di aula utama, seorang pria paruh baya berbaju hitam berjalan keluar. Pria paruh baya itu membungkuk sedikit kepada kelima orang itu. Kennard Chu, wakil komandan Sintokun, telah melihat semua senior. Master Chu berkata, "Komandan Chu, apa Mileye masih ada?" "Mileye." Kennard Chu sedikit tercengang, lalu melihat keluar aula penjaga. Begitu suara itu jatuh, pria berbaju besi di luar aula muncul di aula. Kennard Chu berkata, "Apakah Mileye masih ada?" Pria lapis baja itu berkata, "Hormat komandan, kedua orang itu baru saja pergi." Kennard Chu sedikit mengernyit, "Kemana mereka pergi?" Pria lapis baja itu berkata, "Aku tidak tahu, tetapi arah yang mereka tuju adalah pemakaman Senyuan." Mendengar ini, ekspresi Master Asli Chu dan yang lainnya langsung berubah. Master Asli Chu berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang ini pasti akan pergi ke kerajaan dewa. Bukankah dia mencari kematian?" Richard Tang juga sedikit mengernyit, "Sembarangan." Raja Iblis menggelengkan kepalanya, "Terlalu muda." Pada saat ini, Star-Lord berkata dengan suara rendah, "Apa yang kamu khawatirkan?" Semua orang memandang Star-Lord, yang tanpa ekspresi. "Jangan khawatir, pria ini tidak hanya kuat, tetapi wajahnya lebih tebal dari tembok kota, dia tidak akan mati." Setiap orang bersambung.